Hai, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris mengenai 1, 2, 3, 4 tenses yang kita pakai untuk masa depan atau future. Lebih tepatnya untuk sesuatu yang kita rencanakan atau terjadwal, ya. Jadi ini di luar dari pakem tense atau tenses yang sudah kita pelajari di 12 atau 16 tenses. Saya juga baru belajar tentang ini, jadi kita belajar sama-sama. Seperti kita lihat di sini, is, am, are, verb ing, ini kan present continuous. Tapi kita pakai untuk rencana di masa depan. Ini juga rencana di masa depan, kita pakai is, am, are, going to, verb 1. Ini future, be, verb ing berarti future continuous, will be verb ing, masa depan. Kita pakai sesuatu, ada 2 macam nanti di sini. Dan sekarang yang menarik adalah ini simple present atau present simple yang ada verb atau verb s, do atau does. Kita pakai untuk sesuatu yang sudah terjadwal, sudah direncanakan terus menerus terjadwal. Bisa dibilang buat masa depan juga gitu. Keempat ini 1, 2, 3, 4 kita pakai tenses atau tense berikut. Sekarang kita langsung lihat di kalimatnya supaya nggak terlalu pusing dengan istilah-istilah. Ini tenses, ini apa gitu ya. Masuk dulu ke kalimat. Kita pakai is atau am atau are, tergantung subjeknya apa. Terus verb ing untuk sesuatu yang sudah kita rencanakan dan fix. Tempatnya fix, waktunya fix. Untuk sesuatu yang sudah kita rencanakan, fix tempat, fix waktu, kita pakai is atau am atau are, verb ing. Contohnya, I am. Karena I pakainya am, ya. Verb ingnya seeing. Ira, tomorrow. Besok, ini nama saya. Ini melihat atau bertemu. Nah, I am seeing Ira tomorrow. Saya akan bertemu Ira besok. Saya akan menemui Ira besok. Walaupun si ini lihat atau melihat, ya kita terjemahkan sebagai bertemu lah ya gitu ya. Atau menemui atau masa ya melihat bolehlah. Tapi intinya bertemu gitu. Udah fix tempat, udah fix waktu. Kita pakai is, am atau are, verb ing. Sekarang bentukan yang kedua. Is, am atau are. Tetap ya, tergantung subjeknya apa. Kalau di sini saya kasih contoh I, oleh karena itu kita pakai am. Is, am, are ini di istilah akademisnya adalah be atau to be. Susah kalau dijelasin ke bahasa Indonesia apa itu be atau to be. Tapi kalau di bahasa Inggris ada kadang is, am, are ini harus muncul gitu ya. Di Indonesia kadang nggak usah. Kan saya suka jelasin is, am, are ini bisa diterjemahkan sebagai adalah. Tapi di bahasa Indonesia kita nggak selalu harus pakai adalah. Saya Ira, I am Ira, saya adalah Ira. Di bahasa Indonesia saya Ira juga udah bisa gitu ya. Nah, jadi is, am, are ini kalau mau istilah akademisnya adalah be atau to be. Verb ing-nya di sini pakai going to. To ini untuk kita terjemahkannya karena untuk apa gitu. Karena sesudahnya kata kerja verb yang bentukan ke-1, V1. Ini bisa kita terjemahkan sebagai saya akan pergi untuk
Nah, untuk apa gitu ya? Nah, kita pakai is, am atau are, terus going to, terus verb 1 untuk sesuatu yang sudah kita putuskan untuk kita lakukan. Berkeputusan, kita putusin, bakalan ngelakuin ini gitu ya. Udah kita putusin nih, udah niat bulat-bulat, udah kita niatin, udah kita putusin. Tapi goalnya bisa terjadi, bisa juga nggak terjadi. Jadi belum tentu. Niatnya udah pasti, berkeputusannya, decision dengan diri sendiri, akan gini udah bulat niatnya, udah berkeputusan kita. Tapi nanti hasilnya mau goal mau nggak goal, belum tentu, ya. Untuk hal yang seperti itu kita pakai is atau am atau are, going to, verb 1. Contohnya di sini, I am going to get. Nah, ini verb 1-nya get ya. Mendapatkan the. Nah, di bahasa Inggris selalu ya ada the atau a. Nah, ini the, video tentang the saya link di bawah. The tickets. Ada s, berarti lebih dari 1. Tonight, malam ini. I am going to get the tickets tonight. Saya akan pergi untuk mendapatkan tiket-tiket tersebut, tiket-tiket itu malam ini. Udah berkeputusan, udah diniatin, bulet-bulet nih. Tapi nanti bisa perginya atau enggak buat dapetin tiketnya belum tentu, atau mau beli online tapi tiba-tiba sibuk sama kegiatan lain jadi nggak bisa cek online atau nggak bisa pergi ke tempat penjualan tiketnya. Atau bisa juga berhasil pergi, berhasil ke sana, tapi tiba-tiba tiketnya habis. Pas kita udah datang, habis. Nah, belum tentu bisa goal rencananya, baik rencana untuk pergi mendapatkan maupun untuk si ada atau enggaknya tiketnya, ya. Tapi bisa juga berhasil. 50-50 lah berhasil dan enggak berhasilnya. Jadi untuk hal itu yang udah kita buletin niat gitu ya, berkeputusan tapi hasilnya belum tentu, kita pakai am, going to, terus verb 1. Kalau I, kalau yang lain kan bisa pakai is atau bisa pakai are, tergantung subjeknya. Contoh yang kedua untuk kasus yang sama. I am going to tell. Tell ini memberitahu Ira the truth. Kebenaran, hal yang sebenarnya. Saya akan pergi untuk memberitahu Ira hal yang sebenarnya, gitu ya. I am going to tell Ira the truth. Udah diniatin, udah berkeputusan untuk pergi ketemu Ira atau ngomong ke Ira, ngasih tahu kebenarannya seperti apa, tapi belum tentu terjadi. Bisa goal, bisa nggak goal. Contohnya, misalnya Iranya udah pergi ke tempat lain, nggak ketemu, jadi nggak bisa ngobrol gitu ya, nggak bisa ngasih tahu kebenaran, jadi aja nggak goal. Atau bisa udah ketemu Ira, tapi mungkin Iranya lagi ngomong hal lain, jadi kayaknya kurang pas buat ngasih tahu kebenaran tentang suatu hal, jadi nggak jadi diomongin, bisa. Tapi bisa juga goal terjadi, ketemu Ira dan ngasih tahu yang sebenarnya terjadi, bisa juga. Ya, yang penting di sini adalah si niatnya udah dibuletin, udah decision, udah berkeputusan. Tapi goalnya masih 50-50. Tentang yes atau no-nya terjadi atau enggaknya, ya. Sekarang yang ketiga. Kalau kita pakai will terus be verb ing. Will ini kan future, sesudah will harus selalu verb 1.
Tapi ini future continuous. Continuous harus verb ing. Jadi harus ada kata bantu karena dari will harus verb 1, sedangkan continuous verb ing. Jadi kata bantunya adalah be. Ya. Ini ada 2 macam di sini. Yang ke satu, untuk sesuatu yang kita nggak rencanain, kita nggak plan dulu, kita nggak usah ngomong dulu, nggak usah rencanain, nggak usah apa, tapi pasti terjadi, kemungkinan besar terjadinya tuh pasti lah gitu, ya. Contohnya di sini, I will be seeing Ira at the office, karena ini O huruf vokal atau bahasa Inggrisnya vowel, jadi the harus kita baca sebagai the. Tomorrow, besok. Mungkin ada kasus misalnya, waduh ini buku Ira ketinggalan nih di sini, gimana ya? Terus ada orang bilang, oh nggak apa-apa, sini titipin aja ke saya. Besok saya ketemu Ira di kantor. Besok juga Ira bakalan ada di kantor gitu ya. Kan Ira kan mungkin dia sekantor sama Ira, bakal ketemu gitu. Dan Ira juga biasanya mah ada gitu di kantor, nggak sakit gitu. Kayaknya mah nggak sakit. Ya masa Ira sakit terus gitu ya. Pokoknya kemungkinan terjadi ketemu Ira orang sekantor kok sama Ira, besok juga pasti ketemu di kantor. Sini bukunya bawa ke saya gitu ya. Besok saya bisa kasih ke Ira. Nah, dalam hal itu kan nggak planning untuk ketemu sama Ira besok di kantor, nggak direncanakan, nggak gimana, tapi udah pasti bisa ketemu sama Ira di kantor gitu. Jadi kita pakai will, be, verb ing. Seeing, melihat. Atau ya sama juga sama ini ya, bertemu atau melihat gitu. I will be seeing Ira at the office tomorrow. Ya, seeing, melihat, tapi ya lebih ke bertemu lah gitu. Udah pasti, walaupun gak direncanain sebelumnya. Atau versi yang kedua ini juga saya baru belajar, karena ternyata di bahasa Inggris juga ada ketika kita mau bilang sesuatu tapi nggak langsung gitu, bilangnya pakai disopanin, dihalusin gitu ya. Misalnya dalam hal ini gini, will you be meeting me at the conference? Ini maksudnya meeting, ketemu gitu ya. Me kan saya atau aku, tapi bentukannya objek, jadi nggak bisa pakai I, harus pakai me. At the conference, di konferensi. Kita bakalan ketemu nggak di konferensi? Tapi bukan artinya bertemu di konferensi, kamu bakal ke konferensi atau enggak. Tapi lebih ke kita bisa ketemu terus ngobrol-ngobrol dikit nggak gitu. Atau mungkin ngopi-ngopi dikit, ngobrol-ngobrol, chatty-chatty dikit, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi gitu ya. Itu maksudnya. Jadi nanya sesuatu yang pengennya bilang, besok bisa nggak kita di conference terus ngopi-ngopi bentar atau ngobrol-ngobrol bentar. Nah, tapi ngomongnya untuk lebih sopan, bilangnya, will you be meeting me at the conference? Nah, ini juga hal yang baru ya, karena saya pikir, wah selama ini kalau orang asing pasti ngomongnya to the point gitu, straight. Tapi ternyata nggak, ada beberapa hal yang ternyata pakai kata-kata will you terus be, verb ing. Contoh lain yang saya temukan ini misalnya, will you be meeting us at the airport? Nah, itu maksudnya kita bakalan ketemu di airport atau enggak? Mungkin bisa artinya kamu bakalan jemput nggak gitu ya, tapi nggak bilang langsung yang kamu bakal jemput kita di airport kan gitu. Enggak, tapi bilangnya dengan agak sopan sedikit dengan will you be meeting us at the airport? Kamu akan menemui kami di airport nggak gitu, buat bilang bakal ngejemput nggak pakai mobil gitu. Ternyata ada juga gitu ya yang seperti itu, hal baru juga buat saya. Nah, sekarang yang terakhir di sini kita pakai present continuous, present simple atau simple present yang ada verb atau verb s, continuous karena di sini continuous aja terus ya, continuous. Nah, sekarang yang simple
present atau present simple, yaitu yang ada verb atau verb s, do, does, do, does, do, does. Di sini kita pakai untuk sesuatu yang sudah terschedule, Indonesian English ya, terschedule. Atau yang udah terjadwal, yang udah pasti di jadwalnya juga selama berbulan-bulan, berminggu-minggu, bertahun-tahun juga udah jelas gitu, udah pasti gitu, udah jadwalnya udah pasti. Jadi kita pakai simple present. Contohnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 supaya lebih pol gitu ya. Contohnya yang banyak sekalian. Ternyata bisa, nggak selalu pakai will, tapi pakai verb atau verb s, tergantung sama subjeknya ya. Ini the bus arrives. The bus kan satu ya, the bus, jadi kita pakai verb s, does. Arrives, tiba. In 10 minutes, ada s-nya karena 10 menit, kan lebih dari 10, berarti menitnya harus minutes. Udah jelas, bis tersebut dengan jadwal tersebut akan tiba dalam 10 menit. Udah tiap hari juga gitu, tiap minggu, tiap bulan juga emang datangnya jam segitu gitu ya. Jadi kita bisa pakai arrives. Atau kita ganti at 2 p.m. pada pukul 2 sore. Atau siang ya, 2 siang lah ya, sudah jam 12 lewat PM, jam 2 siang, jam 2 sore, siang lah ya. The bus arrives, bis ini, bis itu, bis tersebut tiba pada pukul 2 siang. Nah ini buat bilang nanti 10 menit lagi bisnya nyampe, bisnya datang ke sini gitu ya. Ini juga nanti jam 2 bisnya nyampe. Kan sebetulnya future atau masa depan, tapi udah jelas, udah terjadwal, udah tiap hari, tiap minggu atau tiap bulan juga udah jam segitu gitu, udah scheduled. Jadi kita bisa pakai arrives. Contoh yang kedua, the next semester starts, pakai s karena semester kan 1 ya, jadinya does, s starts in September. Semester berikutnya, next semester, next itu berikutnya. Kalau di bahasa Inggris berikutnya dulu baru semesternya. Next semester starts, mulai atau dimulai pada bulan September. Nah, di sini juga kita nggak pakai will, tapi pakai verb s karena udah sepanjang tahun juga, selama ini setiap tahun semester dimulai bulan Februari dan dimulai bulan September. Jadi mungkin ini kita ngomongnya bulan April atau bulan Juni gitu, terus kita bilang oh nanti semester berikutnya dimulai bulan September. Kita pakai starts. Atau kalau misalnya kita bilang ini tapi nextnya muncul di sini, bisa the semester starts, lagi-lagi ya, karena ini 1 jadi verb s, starts kan does, next September, September berikutnya, nanti bulan September gitu ya, September mendatang, next September. Kan future, tapi udah tiap tahun juga Februari, September, berarti yang nanti yang mendekati dari sekarang ya September nanti gitu ya. Kapan nanti mulai? Nanti September mendatang. Nah, kita bisa pakai ini. Sekarang contoh yang ke 1, 2, 3, 4. Penerbangan, flight. The flight leaves at 7:15 a.m. Leaves, pergi atau penerbangan, pergi atau apa ya, berangkat gitu, penerbangan, pokoknya lepas landas gitu, leaves pada pukul 7:15 di pagi hari, a.m.
kita pakai leaves karena udah jadwalnya pesawat itu, penerbangan itu perginya atau lepas landasnya atau departure jam 7.15, jadi kita bisa pakai leaves. Contoh lain, sekarang yang subjeknya lebih dari satu, the courses. Ini ada British English atau American English, jadi bisa dicek sendiri ya, kalau British gimana, kalau American gimana buat menyebutkan courses. Karena kadang course jadi courses, tapi bisa course bisa bentuk lain juga. The courses, kursus. Nah, karena lebih dari satu kan, jadi kita pakainya V, do. Start, mulai, dimulai, mulai. Next, December. Desember mendatang. Sekarang contoh yang terakhir dengan subjek lebih dari satu atau banyak, jamak, bahasa Inggrisnya plural. The classes, lebih dari satu. Kalau class lebih dari satu atau jamak atau banyak, kita harus kasih es. Kalau enggak nanti s-nya banyak, s gitu ya. Nih, classes. Finish, berakhir. At 4:30 p.m. Kelas-kelas tersebut ini itu ya, the link di deskripsi video tentang the selesai pada pukul 4.30 sore. Nah, ini juga sama, pakai start, pakai finish. Karena udah pasti, udah jadwalnya, terjadwal tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun juga udah jelas jadwalnya gitu. Ya, jadi ada tenses 1, 2, 3, 4 yang kita pakai untuk sesuatu yang kita rencanakan atau terjadi di masa depan, atau sesuatu yang bakalan terjadi di masa depan tapi udah terjadwal. Ya, terima kasih.